Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Untuk pertanyaannya kita kesempatan saja kita akan bicara dulu. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan seminar tentang yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang kembali meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya dalam ini. Yang akan saya diseminasikan adalah mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kenapa budaya positif di sini yang saya ambil? Karena sekolah ini menurut saya sementara diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bertanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tempat tumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid-muridnya dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Untuk memulainya kita mulai dengan briefing dulu biar penjelasan sedikit. Bapak Ibu tadi sudah disibukkan dengan aja. Jadi dalam hal ini saya mau Bapak Ibu berdiri untuk melakukan briefing kita. Bentar. Kalau menari, ya menari ke sini. Kemudian kalau ke atas ke sini, menara ke sini. Kemudian menuju begini. Jadi nanti kita briefingnya menyanyi sambil mengikuti gerakan yang ada di depan. Ya Bapak Ibu, paham caranya? Oke. Kita langsung mulai saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Terima kasih Bapak Ibu, briefingnya mudah-mudahan itu di dalam depan supaya kita kembali fokus. Ada beberapa pertanyaan romantik bagi kita, ya. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Jadi setuju dan tidak setuju itu sebetulnya tinggal sedikit ya. Apabila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, bagaimana Bapak Ibu setuju? Oke, kita kunci Bapak Ibu jawabannya setuju. Lanjut yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, bagaimana Bapak Ibu? Ya, setuju. Kita kunci ya Bapak Ibu jawabannya yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Iya, setuju ya Bapak Ibu? Kita kunci jawabannya setuju. Yang terakhir, pemberian hukuman dengan hal yang positif akan terjawab oleh materi yang akan saya coba sampaikan berikut ini. Di perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Jadi bagaimana ya kita sebagai warga sekolah menciptakan suatu lingkungan yang positif, ya yang positif, yang baik untuk anak, di mana warga sekolah di sini saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warganya. Artinya karakter yang baik itu akan tumbuh menjadi kebiasaan-kebiasaan baik
masukan dari anak-anak kita nantinya. Ulangi kembali pertanyaan. Apa nilai-nilai yang ingin dimiliki oleh anak-anak kita nantinya? Nilai-nilai rasa menghargai. Ya, nilai-nilai menghargai. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya. Sopan santun. Ya, jadi mungkin banyak yang kita harapkan nilai-nilai yang bisa dimiliki oleh anak-anak didik kita di lingkungan sekolah kita nantinya. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Apa saja konsep-konsep inti dari budaya positif ini? Ada 6 konsep inti dari budaya positif. Jadi kalau kita guru ingin menerapkan budaya positif di sekolah kita, kita harus menguasai 6 konsep inti ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ajaran kelas dan segitiga restitusi. Ini 6 konsep inti harus kita kuasai sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bersatu dalam perbedaan, berpegang Nah, tangan dan untuk menerapkan budaya positif dengan konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ilustrasinya di sini adalah 2 kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu coba nanti kepalan tangan ya. Dan bayangkan di tangan Bapak Ibu itu Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu kepalan tangannya dan nanti rekan Bapak Ibu mungkin ada yang akan berusaha menyuruh Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan ini. Nah sekarang coba Bapak Ibu bayangkan kepalkan tangan bahwasanya yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang berharga berarti akan kita pertahankan. Ya Bapak Ibu akan kita pertahankan. Nah sekarang coba Pak Edi dari kepala tangannya Pak Edi, kira-kira yang ada dalam tangan Pak Edi itu apa? Yang paling berharga menurut Pak Edi? Emas misalnya. Uang yang berharga menurut Pak Edi. Sekarang coba Bu Res minta Pak Edi untuk membuka kepala tangannya Bu Res. Coba Bu Res. Itu. Yuk. Boleh dipaksa. Atau bagaimana cara Bu Res? Atau kalau pegang Bu Res ke Pak Edi Bu Bima. Berarti tali gradasi pada berbeda. Kan kalau ini Ayo coba Bima, coba Bima. Bima, Bu Res yang pegang. Coba Bima usahakan membukanya. Ya. Coba Bima buka. lihat ya, lihat. Boleh dengan dibujuk, boleh dengan dibujuk, boleh dengan begini atau bagaimana usaha Bima. Ya. Oke. Jadi dari ilustrasi tadi ada 2 kemungkinan berhasil dan tidak berhasil. Nah berhasilnya ini mungkin karena dipaksa, ya mungkin karena dirayu. Ya Bapak Ibu. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh teman kita untuk membuka kepalan tangan ini. Boleh dia dengan dibujuk tadi jawab Bu Res diabdi atau dibujuk. Ya boleh dengan dibujuk. Atau mungkin kalau Pak Edi Bu Res buka saya nggak mau Pak Edi ini aja Bu Res. Ya jadi membuka kepalan tangan ini ada hal yang berbeda nanti. Apakah kita akan membuka kepalan tangan kita sendiri atau kita dipaksa untuk membukanya lalu kita buka? Ya, jadi banyak cara. Intinya apa di sini? Yang punya kontrol terhadap tangan kita itu adalah kita sendiri. Kita mau membuka atau tidak tergantung pada diri kita sendiri. Kalau tadi Bu Ima bisa membuka tangan Bu Res, ada 2 kemungkinan.
Timbul pertanyaan lagi, lalu siapa yang punya kontrol terhadap kepalan tangan ini? Nah, untuk menjawabnya, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Artinya kenapa dia mau membuka tangannya? Atau dia tetap bertahan untuk tidak membuka kepalan tangannya? Lalu siapa yang berperan sesungguhnya dalam memegang kontrol? Ya. Nah, yang menutup, yang memegang kontrol terhadap menutup dan membuka kepalan tangan ini tergantung kepada diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Jadi apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menyuruh kita untuk membuka kepalan tangan ini. Kalaupun nanti ada yang memaksa kepalan tangan kita ini terbuka, itu bukan berarti orang itu bisa mengontrol kita, tetapi kita membiarkan diri kita dikontrol pada saat itu sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Tuhan kan menuntunmu. Kita lanjut. Masa Nah, berbicara mengenai teori kontrol tadi, ada miskonsepsi atau perbedaan atau salah konsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, miskonsepsinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jika memang murid itu tidak mau melakukannya. Walaupun tampak sesungguhnya guru itu sedang mengontrol murid. Padahal yang terjadi pada saat itu adalah guru sedang mengizinkan, murid sedang mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya waktu itu. Mungkin karena dia takut atau mungkin karena dia malas untuk diceramahi dan sebagainya, sehingga dia memilih untuk menuruti saja. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang salah sekalipun. Nah, jadi kalau murid itu melakukan sesuatu walaupun salah, pasti ada tujuannya. Nah, itulah kerja kita para guru nanti untuk mengetahui apa sebetulnya tujuan dari yang dilakukan oleh murid itu. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mau mengulangi suatu perilaku tertentu. Karena dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid ini akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat kita sebagai guru untuk berusaha. Jadi ada kemungkinan dia menolak, ada kemungkinan dia menerima, dan dia selalu tergantung kepada apa yang kita berikan kepadanya. Nah, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik merasa bersalah ini mendorong seorang murid untuk mencapai sebuah identitas gagal. Ya, identitas gagal. Kenapa dikatakan identitas gagal di sini? Karena mereka akan mengembangkan dialog kepada diri mereka yang negatif, ya, yang negatif. Dan kadang-kadang guru sulit untuk mengidentifikasi bahwasanya dia sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan suara yang halus. Misalnya kita menggunakan, kalau kamu malas sekolah, nanti bagaimana orang tua kamu? Nah, itu kita berarti sedang menjalankan ilusi bahwa membuat orang itu merasa bersalah, sehingga anak itu merasa bersalah kepada orang tuanya. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya di sini bahwa dia memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dan kadang pada saat itu pula orang dewasa ini menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mungkin hanya jangka pendek anak yang akan mau mengikutinya. Setelah tidak bertemu dengan gurunya lagi,
tidak bisa sama. Ya, karena didik kita adalah orang yang berbeda. Kemudian yang berikut, yang dua terakhir, tiga terakhir. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bermanfaat pada saat dudukan jaga. Jadi pada saat dudukan jaga kita akan melakukan paksaan. Nah, menurut teori kelompok terjadi kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, pilihan-pilihan baru. Itu perbedaan dari paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa Kita lanjut, ya. Apa itu disiplin positif? Disiplin ini kalau dilihat dari katanya berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang terbayang dalam benak kita itu adalah tata tertib, ya, peraturan, kepatuhan, dan juga membayangkan tentang hukuman. Padahal semuanya itu berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang digunakan, atau bahkan kita tidak menggunakan hukuman ini sama sekali. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendorong kepatuhan kita. Nah, kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Artinya aturan berarti anak tidak nyaman. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplinnya sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk peserta didik Indonesia, nilai kebajikan universal itu kita kenal dengan apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan tumbuh nanti dari disiplin positif yang kita lakukan di sekolah kita. Sadarilah masa berganti, tantangan kan Kita masuk konsep inti yang kedua, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan atau 3 motivasi seorang manusia itu melakukan perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terbawah, ya, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang akan mereka hadapi
psikologis ya maupun psikologis. Jadi apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah ini dikenal dengan motivasi eksternal. Teori motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih tinggi di atas motivasi yang pertama. Jadi di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memiliki motivasi ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan tindakan ini? Itu pertanyaan yang muncul dari orang yang memiliki motivasi yang kedua ini. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, ya. Dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Dan juga mereka melakukan ini misalnya untuk dapat hadiah. Jadi ada anak-anak kita dia belajar dengan rajin untuk dapat ranking 1 untuk mendapatkan hadiah misalnya. Lanjut yang ketiga, teori motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang kedua tadi masih eksternal, artinya datang dari luar diri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini, dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya bila saya melakukan sesuatu. Karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang menghargai, orang yang dihargai dan melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, nilai-nilai motivasi ini motivasi intrinsik. Inilah yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif karena berperilaku bersifat internal, datang dari dalam diri sendiri. Jadi itu tiga motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah bagaimana menanamkan motivasi yang ketiga ini bagi murid-murid kita di sekolah. Bagaimana kita guru bisa menumbuhkan motivasi yang ketiga ini, ya, yang berasal dari dalam diri, sehingga nanti mereka akan menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai, ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ketika murid kita melakukan motivasi tersebut, ya, berarti mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan ini akan berdampak panjang, jangka panjang, ya, jangka panjang dan tidak terpengaruh sama adanya hukuman atau penghargaan. Dan mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Konsekuensi, ya, hukuman dan konsekuensi dalam menjalankan peraturan dan keyakinan sekolah, ya, bila ada suatu pelanggaran, ya, bila ada suatu pelanggaran terjadi, tentu ini akan terjadi, ya, peraturan pasti akan ada pelanggaran. Untuk itu kita perlu meninjau kembali tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah kita, kelas kita yang sudah ada selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, ya, biasanya kalau itu bersifat hukuman, ini umumnya tidak terencana. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, terjadi secara tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan ia juga tidak dilibatkan dalam hukuman ini. Dan ini hukuman ini juga bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya sebagai penerima hukuman saja tanpa ada sebuah kesepakatan. Untuk hukuman yang positif, inilah yang dinamakan dengan konsekuensi. Ya, meskipun nanti murid dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini,
Dan ada yang lebih tinggi lagi ya dari hukuman positif ini, itu yang dinamakan dengan restitusi namanya. Artinya di sini dalam restitusi di sini guru dan murid ya saling bekerja sama. Guru membantu murid untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapinya. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu itu menyakitkan, dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang tidak harus terjadi. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikut. Nah, ini bentuk konsekuensi atau hukuman. Ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya dari konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sampai mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak ponsel tema. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, ini konsekuensi. Iya, karena iya ada keterkaitan timbal balik, ya, timbal balik bukan satu arah. Ya, jadi dari contoh itu kita sedikit sudah bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kemudian, nah berdasarkan kepada contoh di atas tadi, ya, yang hukuman itu tidak terencana sifatnya, tidak terencana sifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Berarti dalam hal ini Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, berarti itu namanya hukum. Kita lanjut. Nafas dalam sila-silanya, kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, pihak sekolah, pihak guru ya, dengan memberitahu kepada murid. Sedangkan restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Berikutnya, program disiplin positif ini pelaksanaannya akan terlaksana dengan baik adalah melalui restitusi. Ya, jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid bersalah, guru menanggapinya dengan cara yang memungkinkan untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi di sini restitusi bukanlah untuk menutup kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang biasa kita lakukan umumnya adalah untuk menebus kesalahan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya bukan kita memaksakan kepada anak, tapi kita menawarkan solusi untuk anak itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kemudian
berdiskusi, memperbaiki hubungan dan mengevaluasi diri. Artinya tidak ada dendam, tidak ada kebencian antara anak atau siswa dengan guru dalam berdiskusi. Saatnya meraih mimpimu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dalam keyakinan kelas ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih baik memotivasi seseorang itu dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankannya. Jadi keyakinan ini lebih tidak hanya serangkaian untuk mengikuti peraturan tertulis tanpa makna saja. Jadi murid-murid mendengarkan, kemudian memahami arti yang sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian dia akan mengetahui apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu, apa tujuan utama dari peraturan itu, dan membuat mereka menjadi tertarik untuk melakukannya. Jadi biasanya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah saja. Makanya dalam pembelajaran di sekolah untuk menerapkan budaya positif, maka dipakailah istilah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berarti kita di dalam kelas bisa kita buat anak ini berkelompok, kemudian masing-masing kelompok nanti diberi satu materi keyakinan apa yang dia inginkan. Beri penjelasan apa dan untuk apa kesepakatan kelas murid, kemudian fasilitas dan beri kesempatan murid untuk menentukan dan menyampaikan keyakinannya, bisa dalam bentuk kertas berwarna yang sudah kita coba kemarin. Jadi masing-masing murid menuliskan ide tentang menempel. Setelah itu beri kesempatan pada murid untuk berdiskusi di kelasnya, menentukan poin-poin keyakinan kelas mana saja yang akan digunakan sebagai kesepakatan kelas. Jadi murid yang menentukan, guru di sini hanya menuntun satu arah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian tulis, setelah disepakati oleh warga kelas, ditulis dengan rapi. Keyakinan kelas itu bisa dibuat seperti spanduk, lalu nanti ditempelkan di kelasnya. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sudah pasti ada tujuan tertentunya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang berusaha untuk memenuhi satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama akan hidup. Ini biasanya berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berhubungan dengan sosial, ya, dengan lingkungan sosial kita. Kemudian yang ketiga, penguasaan, ya, mengenai harga diri, keinginan dianggap, keinginan untuk menjadi pemimpin, menjadi yang berprestasi, diakui dan diterima. Yang keempat, kebebasan, ya, 100% free, artinya dia mandiri, tidak tergantung, tidak diatur oleh orang lain, dan memiliki pilihan mencoba hal-hal baru untuk dapat mengendalikan dirinya. Kemudian yang berikutnya, kesenangan, ya, kebutuhan dasar kesenangan, bermain, ya, kebutuhan akan humor, antusiasme dan sebagainya. Jadi ketika seorang murid yang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, hal ini sebetulnya, ya, dikarenakan karena mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Oleh karena itu tugas kita guru lah untuk menemukan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh anak didik kita itu. Jadi kita tidak bisa menjudge anak itu, oh kamu salah, oh
melakukan pelanggaran. Dan setiap orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ada yang cara positif dan ada yang cara negatif dengan melanggar peraturan, ya, dengan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Ya, lebih dalam lagi. Jadi kadang di sini posisi kita sebagai guru, kadang dilema kita Bapak Ibu, kita berusaha untuk membuat aturan-aturan yang bagaimana supaya murid ini lebih tertekan, lebih mau memenuhi keinginan yang kita kehendaki. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata nanti patuhi aturan sekolah, patuhi aturan saya. Awas kalau kamu melanggar. Ini mungkin sering, untuk saya pribadi sering saya melakukan ini. Jadi ketika pelatihan saya ditanya, ibu posisinya yang paling sering itu di mana? Jujur saya apa saja posisi penghukum Pak, kata saya. Tapi bukan berarti saya tidak pernah jadi manajer Pak. Saya bilang begitu. Kemudian yang kedua posisi penghukum adalah membuat merasa bersalah. Ini di sini guru jadi bersuara lembut, akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, merasa tidak nyaman. Misalnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Padahal ibu menganggap kamu adalah yang terbaik, tapi kamu melakukan ini. Sebetulnya waktu itu kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini, ya, guru akan tetap mengontrol murid melalui persuasif, ya, melalui pendekatan. Dan posisi teman pada guru ini bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Kalau positifnya terjadi hubungan baik antara guru dan murid, ya. Jadi mereka seolah berteman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, yang negatifnya adalah dalam posisi teman ini terjadi apabila guru itu tidak membantu murid lagi dalam penyelesaian masalahnya. Nah, murid akan menjadi kecewa di sini. Kita lagi yang ketiga, memantau. Memantau ini mengawasi. Ya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan kepada peraturan dan konsekuensi. Kita selalu menggunakan kata-kata apa yang telah kamu lakukan. Kamu tahu konsekuensi dari yang sudah kamu lakukan. Berarti kita sudah menggunakan diri kita sebagai posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi paling tinggi itu adalah manajer. Manajer di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersiapkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid menemukan solusi ke permasalahan dirinya sendiri. Seorang manajer sudah memiliki 4 posisi di atas semuanya. Nah, seorang manajer inilah yang mampu memimpin posisi-posisi yang ada dalam dirinya menjadi satu posisi yang bernama posisi manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru ini adalah untuk mencapai posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, kita di sekolah adalah berusaha untuk mencapai posisi manajer ini, ya, agar murid bisa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya nanti baru akan bisa menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Terakhir Bapak Ibu, kita minta Ibu. Yang keenam, ya, adalah segitiga restitusi. Ya, judulnya segitiga restitusi. Ini adalah cara yang dilakukan untuk melakukan restitusi. Ya, melakukan restitusi, mengembalikan nilai-nilai baik dalam diri anak tadi agar dia bisa menyatu kembali kepada kelompoknya. Ada 3 tahapan. Yang pertama
tindakannya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi istilahnya di sini hanya menang dan menang. Tidak ada betul dan salah. Bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan kesalahan. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, disinilah fungsi manajer itu berjalan. Kita tanyakan peraturan apa yang sudah dia lakukan, pelanggaran apa yang sudah dia lakukan, kemudian apa solusi yang bisa dia ambil atau dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya ini. Nah, itu 6 konsep inti tentang penerapan budaya positif di sekolah yang harus dikuasai oleh guru. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah mencoba mempraktekkan. Di antaranya adalah mengenai segitiga restitusi ini kepada anak kita ya yang bermasalah. Ini contoh dari kegiatan restitusi yang dilakukan dengan anak salah yang ada pada anak. Jadi kita tidak langsung mengajar anak itu salah. Ya, ada langkah-langkah yang Nah, kita lihat dalam video ini ya, ini merupakan tahap menstabilkan identitas ya. Jadi dalam tahap menstabilkan identitas kita mencoba menggali alasan dari anak ini kenapa dia memakai sepatu putih di sekolah. Nah, berikut Bapak Ibu masuk tahap yang kedua, ini menanyakan keyakinan. Jadi kita mengembalikan kepada anak keyakinan apa yang sudah dia anggap jadi kesalahan yang sudah dia buat. Jadi dalam menanyakan keyakinan ini kita bisa melakukannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya keyakinan apa yang sudah dilanggar, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dengan kesalahan yang dia buat. Kemudian kita berusaha mencari dari anak itu kira-kira apa solusi yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Nah, dari video itu Bapak Ibu, kita bisa mengalihkan kesadaran anak dari seseorang yang memiliki kegagalan karena telah melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Di mana suksesnya di sini adalah anak itu bisa mencari sendiri solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi hasil yang saya rasakan di sini, anak dengan senang hati tanpa ada sikap dongkol kepada kita ketika kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan, dan solusi untuk mengatasi kesalahan itu juga datang dari anak itu sendiri dengan kita membantu untuk menggali kira-kira apa ide yang bisa dia lakukan untuk dia bisa keluar dari kasus atau kesalahan yang sudah dia lakukan tersebut. Berikut Bapak Ibu, yang sudah saya praktekkan, pemahaman positif yang sudah saya praktekkan lagi adalah mengenai pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas 92. Di dalam membuat keyakinan kelas ini, pertama saya menjelaskan dulu kepada anak apa tujuan dari apa itu keyakinan kelas, kemudian apa tujuan dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah itu bagaimana aktivitas yang dilakukan untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, untuk menyusun
saya membuat anak ini berkelompok, ya, berkelompok. Kemudian saya memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk menunjukkan ide peraturan-peraturan apa yang kira diperlukan oleh anak ini untuk kelas mereka. Nah, saya bersama anak menggali kira-kira apa peraturan-peraturan yang ingin mereka terapkan di kelas mereka. Kemudian masing-masing saya beri kertas sticky note-nya dan mereka menuliskan ide-idenya tersebut pada kertas sticky note, kemudian menempelkannya ke papan tulis. Setelah itu ide-ide tersebut saya ulas kembali, ya, peraturan-peraturan yang sudah ada itu kami ulas kembali bersama dengan murid, kemudian dirubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah kalimat positif terbentuk, kemudian saya lanjutkan langkah berikutnya adalah dengan menjadi kalimat positif menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan, misalnya nilai disiplin, nilai menghargai. Nah, itu kami rumuskan bersama dengan murid-murid kelas 92. Setelah nilai kebajikan tercipta, kemudian kami tempelkan dalam tabel Y, ya, tabel T dan tabel Y. Jadi yang tabel T ini apa perilaku yang tampak dan tidak tampak dari keyakinan kelas yang sudah ditetapkan atau dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kami sepakati bersama tadi. Kemudian juga dilanjutkan dengan mengisi tabel Y. Ya, tabel Y ini berisi tentang bagaimana yang terlihat, kemudian yang terdengar dan berperilaku. Jadi apa yang terlihat dan terdengar, kemudian bagaimana perilaku dari keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, barulah setelah pembuatan tabel T dan tabel Y ini, maka lahirlah keyakinan kelas dari kelas 92. Dan ini kami sepakati secara bersama-sama dengan harapan nanti anak-anak ini betul-betul meyakini nilai-nilai dari keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, itu salah satu yang sudah saya terapkan, nilai-nilai positifnya yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu pelaksanaan tahap segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Kemudian ada satu rencana membuat komunitas praktisi. Kemarin saya sudah bicarakan dengan bapak kepala sekolah. Ternyata sekolah juga menyambut rencana ini dan sudah menilainya karena ini adalah kita ada kegiatan berkaitan kita. Untuk komunitas praktisi ini bisa kita sediakan untuk berbagi informasi terutama untuk PMM. Ya, karena nanti kita akan menyelesaikan modul-modul yang ada di PMM itu kita bisa mengerjakannya melalui komunitas praktisi ini. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah untuk membuat restitusi diri ini melibatkan seluruh siswa? Terima kasih. Restitusi ini, Bu Ref, itu hanya siswa yang bermasalah saja yang akan kita lakukan restitusinya. Jadi siswa yang bermasalah ini kita lakukan restitusi melalui 3 tahapan restitusi tadi. Iya, terima kasih ya Bu Ref atas tanggapannya. Satu lagi mungkin ada tanggapan Pak Eri? Bu, tanya Bu. Iya, silakan Pak Apakah Eri. merumuskan keyakinan kelas, apakah melibatkan siswa? Terima kasih Pak Eri. Membuat keyakinan kelas ini kita harus berkolaborasi dengan seluruh siswa yang ada di kelas. Jadi keyakinan ini muncul dari siswa itu sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah menggali ide-ide keyakinan yang akan mereka sepakati secara bersama. Demikian. Refleksi kegiatan kita hari ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ada mungkin yang bisa Bapak Ibu dan
menilai kebiasaan-kebiasaan yang baik, karakter-karakter yang baik sehingga terbentuk nanti budaya-budaya positif di sekolah. Dan juga tentunya kita dapat juga ilmu baru. Selama ini kita tahu tentang hukuman, konsekuensi, ternyata ada lagi namanya istilahnya restitusi. Dan tentunya ini ilmu baru bagi kita, bagaimana nanti kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik tentunya, dan bisa menerapkannya di sekolah, dan tentu pada akhirnya nanti tercipta budaya positif di sekolah kita. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips yang Bapak Ibu, mungkin bisa Bu satu lagi Bu Ir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu sebagai pemateri pada hari ini untuk saya untuk memberikan refleksi atas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ina hari ini. Kami sebagai dan saya mewakili majelis guru di sini sangat berterima kasih sekali dan sangat antusias sekali mendengarkan paparan dan Ibu Ina mengenai apa itu budaya positif, restitusi dan positif kontrol, Bu Ina. Ya, positif kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Di mana kami sebagai majelis guru di sini sangat merasa beruntung sekali mendapatkan materi pada hari ini. Di mana selama ini kami begitu mendalami tentang apa-apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ina tadi. Alhamdulillah setelah Ibu Ina memaparkan tentang materi ini, banyak sedikitnya kami sudah mulai mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang hal ini. Dan kedepannya insya Allah kami akan mencoba untuk merealisasikannya di dalam pembelajaran kita di sekolah ini untuk sehari-harinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rina hari ini bisa bermanfaat bagi kami secara pribadi dan bisa bermanfaat bagi anak-anak kita pada umumnya nanti insya Allah. Dan apa-apa yang dipaparkan oleh Ibu Rina nanti bisa hendaknya kita menjadi pelajaran yang bagi Ibu Rina. Dan harapan kami ke depannya mudah-mudahan masih ada lagi ilmu-ilmu yang diberikan oleh calon guru penggerak ini kepada kami. Istilahnya kita berbagi ilmu. Dengan adanya berbagi ilmu ini, insya Allah Ibu Rina akan membawa aura positif bagi kami dan bagi kami teman-teman sesama majelis guru. Tetap bersemangat Bu Rina, guru hebat. Tetaplah terus berjuang. Semoga kita bersama-sama bisa memajukan sekolah yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu In atas refleksinya. Terima kasih untuk kita semua. Kalau Bapak Ibu mengenai diseminasi saya hari ini tentang diseminasi saya hari ini, saya tutup dengan pepatah adat sama dipakai, nimbago sama dibuang, nangelo sama dipakai, memburuk sama dibuang. Artinya apa yang baik dari yang saya sampaikan tadi silakan kita pakai bersama-sama, apa yang buruk silakan kita tinggalkan bersama-sama. Itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu hari ini, karena ini adalah juga salah satu pengetahuan tugas saya dalam pendidikan sekolah yang saya ikuti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, sekarang kita sudah ke tengah semester menjelang pembelajaran, tapi kita belum ada membuat peraturan kelas kita. Nah, hari ini kita akan mencoba merumuskan peraturan kelas, tapi namanya tidak peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas namanya tidak peraturan? Kalau peraturan itu bersifat satu arah, itu biasanya datang dari guru tanpa meminta persetujuan dari kamu. Nah, kalau keyakinan itu dibuat oleh guru bersama dengan siswa. Jadi peraturan keyakinan itu muncul dari kamu nantinya. Paham? Nah, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas ini? Supaya kita mendapatkan kelas yang nyaman. Pengen nggak kamu mendapatkan kelas
Oke. Nah, bagi yang belum pakai kitabnya silakan ditulis. Silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, silakan teruskan ke depan. Pokoknya bisa dibaca. Pokoknya bisa dibaca, tidak harus baca. Oke, ya, silakan ya, ditulis ya. Apa keinginan kamu terhadap kelas kita? Bagaimana yang diinginkan? Sudah? Iya, bagus. Silakan. Iya. Nah, sudah bisa. Bagus. Sudah semuanya? Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Masih ada yang belum? Pancasila. Ya. Yang pakai lemnya yang di atas ya yang ditulis. Nah. Ya, ini yang kan sudah. Ayo kita jaga untuk Kita yang belum. Silakan. Sudah? Masih ada yang belum? Ayo orang lagi Rel. Ayo kita Rel. Ya tidak Rel. Coba Rel. Ayo, kayak gini aja lah. Nah, dah. Cepat. Ayo, jangan sedikit lagi yang kejar ya. Ayo, cepat. Nah, ayo, Rizky. Ini aja Rizky. Oke. Oke. Nah, sudah semuanya. Nah, siapa yang dia? Coba dia. Silakan. Berarti ada 16 peraturan yang lahir di sini ya. Coba Nadia baca dulu Nadia. Boleh, satu-satu baca yang di atas dulu. Iya, lanjut. Silakan apa lagi? Baca dua, silakan. Ini Nadia apa lagi? Tidak boleh sombong. Apa lagi? Siapa lagi yang mau baca yang berapa? Nah, Tiara, cepat Tiara. Silakan Tiara. Siapa lagi? Iya, lanjut. Lanjut. Ya, terus
Kemudian yang kedua jujur. Nah, apa kalau di dalam membuang sampah? Berarti apa itu kalimatnya? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Tadi jujur sudah, kalau tidak boleh berbohong berarti jujur, ya. Kemudian kalau tidak boleh sombong. Apa kalimat kalau tidak boleh itu berarti itu kalimat negatif namanya. Rendah hati. Rendah hati, ya boleh rendah hati. Apa lagi? Lagi. Sombong biasanya bagaimana? Kalau tidak sombong, berarti menegur, ya bertegur sapa, itu bertegur sapa dengan guru dan teman. Teman. Apa lagi? Tiada tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Apa kalimatnya yang bagus? Ya, sebaiknya jangan merokok di lingkungan sekolah. Yang lain? Ini yang kalimat apa? Say no to say no to smoking atau say no to smoke. Ya, katakan tidak terhadap rokok. Nah, itu dia. Ya, seperti itu. Katakan tidak terhadap rokok. Apa lagi? Apa lagi? Apa di sini? Harus melaksanakan piket kelas. Apa kalimatnya yang bagus? Kita hilangkan saja kata harusnya. Melaksanakan piket kelas. Seperti itu. Melaksanakan piket kelas. Nah, ya, itu kalimat-kalimat positif dari peraturan yang sudah anak-anak ibu
Ya, ada disiplin. Ah, ya. Kedua, menghargai. Ya, yang ketiga apa? Bertanggung jawab. Bagus. Apa lagi ya, Ibu? Tenggang rasa atau menghormati ya. Nah, menghormati. Nah, menghormati. Apa lagi? Mandiri. Ya. Mandiri. Nah, mandiri. Udah apa lagi? Apa lagi? Berhubung dengan kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Nah, peduli. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa? Kekompakan boleh. Nah, ini yang nanti yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Peraturan yang harus kita patuhi nantinya. Kita ganti dengan keyakinan kelas. Artinya, kelas 9 harus disiplin. Ya, disiplin dalam datang ke waktu. Disiplin dalam pakai kelas, boleh. Pakaian, ya, berarti harus pakai seragam sekolah, ya, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian menghormati, berarti harus menghormati teman, menghormati guru. Iya, tidak boleh berkata-kata kasar kepada guru. Berarti itu intinya, ya, dari menghormati ini. Mandiri, ya. Mandiri ini bagaimana? Tanpa disuruh mengerjakan tugas langsung dikerjakan. Ya, anak-anak ibu. Nah, coba anak-anak ibu ambil saja masing-masing satu dari nilai-nilai kebajikan ini. Ya. Kemudian anak-anak ibu tulis dalam tabel ini. Ya, ini tabel B. Misalnya disiplin datang tepat waktu. Terlihat tampaknya datang tepat waktu. Yang tidak tampaknya bagaimana? Datang terlambat misalnya. Ya, nah coba tulis di kotak itu. Menghargai, tampaknya bagaimana? Misalnya tampaknya menghargai. Yang tidak tampaknya tidak menghargai teman. Itu, ya. Nah, boleh, silakan coba. Bertanggung jawab, misalnya mengembalikan barang yang dipinjam. Yang tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Itu seperti itu. Ya, tulis apa yang anak ibu inginkan misalnya. Di sini ya. Menghormati ya. Oke, disiplin. Oke, kalau kelompok ini yang mana yang diambil? Tadi di sini sudah, nanti bertanggung jawab saja. Ya. Ya, kemudian silakan ditempel. Oke. Ya.
good. Ada tabel Y namanya. Nah, tabel Y. Tabel Y ini isinya berisi 3. Yang pertama, terdengar. Nah, terdengar, terlihat, masa berganti kemudian berperilaku. kita hadapi. Nah, guna dari tabel Y ini adalah untuk merumuskan apa-apa saja yang perilaku yang terdengar. Ini kan misalnya menegur dengan sopan atau mengucapkan salam misalnya. Yang terlihatnya seperti apa? Misalnya yang terlihatnya di sini mengembalikan barang yang diminjam. Perilakunya seperti apa? Misalnya untuk sopan santun misalnya berjabat tangan misalnya atau tersenyum dengan ramah misalnya. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak itu tulis ya dari kata tindakan apa kebaikan yang sudah kita rumuskan ini, nilai kebaikan ini, apa kira-kira perbuatan yang terdengar, terlihat dan berperilaku. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Nah, silakan jaga anak-anak ibu yang sudah bisa di depan. Ya, silakan. Ya, yang menjadi dua harinya boleh ditempel. Nah, silakan. Sudah semua? Nah, inilah nilai-nilai yang anak-anak yang ini dari nilai-nilai kebaikan yang sudah kita rumuskan. Mulai dari yang terdengar, kemudian apa yang anak-anak ibu lihat, ya, kemudian apa yang anak-anak ibu lakukan. Misalnya untuk yang terdengar berbicara dengan lembut, ya, atau meminjam punya teman dengan menggunakan boleh saya meminjam, ya, jadi tidak sekedar diambil saja, tetapi gunakan kata boleh saya meminjam, ya, seperti itu. Kemudian mau minta tolong, ya, harus dengan suara yang lembut dengan menggunakan kata tolong. Kemudian yang terlihat, nah, apa yang terlihat di sini? Ini ada sedikit memberikan barang yang dipinjam, ya, berarti ini nilai tanggung jawab, ya, nilai tanggung jawab. Jadi memberikan barang yang dipinjam. Jadi kalau kita sudah meminjam milik orang, itu harus kita kembalikan lagi. Kemudian berperilaku, ya, berbuat baik ke sesama teman. Nah, ini berarti kata menghormati. Jadi kita itu harus berbuat baik ke sesama teman. Menyediakan tiket tepat waktu, berarti ini kepada tanggung jawab dan disiplin, ya, nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin. Nah, ini yang perilaku yang harus anak-anak ibu laksanakan nanti sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini. Bagaimana anak-anak ibu? Setuju? Kita sepakati ini nilai-nilai keyakinan kelas kita nantinya? Setuju. Ya, atau ada yang mau ditambahkan? Oke, ya. Jadi kita sepakat ini adalah nilai dari keyakinan
92. Jadi nilai keyakinan kelas kelas 92 yang kita sepakati yang pertama adalah disiplin. Ya, disiplin waktu dan berpakaian. Yang kedua saling menghargai, ya, teman dan guru. Yang ketiga bertanggung jawab terhadap tugas pribadi dan kelas. Yang keempat saling mandiri, ya. Yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan dan yang ketujuh adalah menjaga kekompakan kelas. Nah, ya nanti ini akan ditempel ditulis dengan bagus lagi nanti kita tempel. Nah, itu saja anak-anak ibu. Nilai keyakinan kelas 92 sudah terbentuk dan mari kita bersama-sama untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.